Halo, selamat malam. Baik lagi bersama gue, Dimas. Di video kali ini, gue bakal menceritakan 5 kisah cinta yang berakhir tragis. Jangan kemana-mana, tetap di Scary 19. Kisah cinta yang pertama datang dari kisah cinta putri kerajaan Arab. Ya, siapa yang nggak tahu kisah cinta ini? Kisah cinta ini sungguh viral pada zamannya. Ya, pada tahun 1977 menjadi puncak dari kisah ini. Sang putri kerajaan Arab bersama kekasihnya dihukum mati secara bersama-sama. Sebelumnya, kita akan bercerita dulu latar belakang dari siapakah Putri Arab ini. Putri Arab ini merupakan putri dari kerajaan Arab Saudi. Dia bernama Putri Mis'al bin Fad al-Saud. Dia jatuh cinta kepada lelaki yang bernama Khalid al-Sair Mulhalal. Khalid al-Sair Mulhalal merupakan keponakan dari Duta Besar Arab Saudi untuk Lebanon. Mereka berdua masih sangat muda pada saat itu. Sang putri Arab sendiri pun masih berumur 19 tahun. Mereka menjalin cinta secara diam-diam. Suatu hari, mereka bermaksud untuk kawin lari. Tetapi, mereka malah tertangkap. Mereka tertangkap di bandara di Jeddah saat ingin melarikan diri. Meskipun sang putri sudah menyamar menjadi laki-laki, tetap saja tertangkap oleh pemeriksa paspor yang mengenalinya. Mereka berdua akhirnya dikembalikan ke keluarganya. Menurut hukum Islam, seseorang yang melakukan zina bisa dihukum dengan syarat yang pertama, ada 4 orang saksi pria dewasa yang melihat kejadian perzinahan tersebut. Atau syarat yang kedua, pengakuan dari sang pelaku karena telah berzina. Pengakuan itu harus diakuinya 3 kali. Pihak keluarga sudah menyuruh sang putri untuk tidak mengaku. Namun sang putri pun berkata dan mengaku, "Saya telah melakukan perzinahan. Saya telah melakukan perzinahan dan saya telah melakukan perzinahan." Sang putri berkata 3 kali dan mengaku dia pernah melakukan perzinahan. Akhirnya, menurut hukum syariah, sang putri wajib dihukum bersama kekasihnya. Akhirnya, pada tanggal 15 Juli 1977, mereka berdua dieksekusi di sisi Gedung Ratu di Jeddah. Mereka berdua dibuat bertekuk lutut dengan mata tertutup. Atas instruksi sang kakeknya, mereka berdua dieksekusi karena telah mempermalukan keluarga kerajaan dan berlaku tidak hormat pada keluarga kerajaan. Khalid setelah dipaksa untuk melihat eksekusi sang kekasih, yaitu Putri Mis'al, ia pun juga dieksekusi dengan cara dipenggal oleh salah satu algojo yang merupakan kerabat dari sang putri. Algojo ini bukanlah algojo yang profesional. Bahkan ketika memenggal kepala Khalid, algojo ini membutuhkan 5 kali pukulan atau 5 kali ayunan sampai kepala Khalid terputus. Setelah kejadian ini, di Arab, peraturan wanita dan laki-laki sangat ketat, di mana mereka tidak boleh bertemu secara sembarangan dan berlaku hingga saat ini. Kisah yang kedua datang dari kisah cinta Hitler dan Eva Braun. Adolf Hitler merupakan sosok diktator yang kejam pada zamannya, yaitu pada Perang Dunia Kedua. Sedangkan Eva Braun, ia merupakan pramugari sekaligus fotografer Hitler. Usia dari mereka berdua terpaku sangat jauh bedanya.
di mana ketika Hitler berumur 40 tahun, Eva masih berumur 17 tahun. Hitler dan Eva menjalin hubungan dimulai pada tahun 1932. Hitler sendiri sangat menyembunyikan hubungannya tersebut dengan Eva. Hitler sama sekali tidak mengekspos hubungannya dengan Eva. Hitler takut reputasinya sebagai pemimpin lenyap atau hancur karena hal-hal yang berbau percintaan. Dan Hitler juga tidak mengekspos karena alasan ayah Eva yang menentang bahwa Eva tidak boleh berhubungan dengan Hitler. Eva sendiri pun dilarang keras menunjukkan kasih sayangnya terhadap Hitler. Bahkan Hitler bisa saja tidak segan-segan mengabaikan Eva ketika sedang berada di tengah publik. Hitler hanya akan berinteraksi dengan Eva hanya ketika saat tengah malam saja, yaitu ketika Hitler ingin memberikan uang kepada Eva. Bahkan supir pribadi dari Hitler menyatakan bahwa Eva merupakan wanita paling tidak bahagia di Jerman karena kisah cinta yang sangat tertutup ini. Setelah menjalin hubungan selama 16 tahun lamanya, akhirnya Eva pun dinikahkan oleh Hitler pada Agustus 1945. Setelah menjalin hubungan selama 16 tahun lamanya, akhirnya Eva dinikahkan oleh Hitler. Mereka berdua menikah pada tanggal 29 April 1945. Eva akhirnya menjadi Nyonya Hitler setelah melakukan upacara pernikahan di Führerbunker di Berlin. Pernikahan mereka berdua dilakukan dengan sangat terburu-buru, mengingat waktu mereka sudah tidak lama lagi. Karena pada saat itu, tentara Jerman sedang berada di ambang kehancuran total. Lalu, pada tanggal 30 April 1945, Hitler mengeluarkan sebuah perintah, di mana perintah tersebut adalah tetaplah di tempat sampai mati. Perintah itu diberikan kepada seluruh orang-orang Jerman, terutama para pejabat dan tentara yang berada di dalam bunker. Hitler mengajak orang-orang terdekatnya untuk menikmati sarapan pagi terakhir. Setelah itu, Hitler juga sempat menyalami orang-orang yang setia bersamanya selama berbulan-bulan di dalam bunker. Sebelum akhirnya Hitler dan Eva melakukan bunuh diri. Di dalam bunker, Hitler dan Eva sudah menyiapkan racun cyanida dan juga pistol. Akhirnya mereka berdua pun bunuh diri. Hitler meninggal akibat peluru menembus pelipis kepalanya, sedangkan Eva meninggal karena keracunan cyanida yang ditenggaknya. Kisah cinta yang ketiga berasal dari kisah cinta Marie Antoinette dan Raja Louis XVI. Marie Antoinette merupakan sosok ratu yang menemani Raja Louis XVI pada pemerintahannya di abad ke-18. Sebagai sosok ratu yang fenomenal di Perancis, Marie Antoinette dikenal suka berfoya-foya, hidup glamor, dan juga boros. Bahkan ironisnya, Marie Antoinette sering memberi simpati kepada musuh-musuh Perancis, terutama dari Austria, yang merupakan tanah kelahirannya. Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, Marie Antoinette dijadikan simbol tren dan kecantikan pada zamannya. Pada 19 April 1977, Marie Antoinette akhirnya menikah oleh Raja Louis XVI. Di masa kepemimpinan Raja Louis XVI, Prancis mengalami kehancuran yang sangat fatal. Panen-panen sangat buruk dan harga-harga makanan ataupun barang-barang yang ada di Prancis melambung tinggi. Di saat yang sama, Marie Antoinette sang ratu malah hidup berfoya-foya, glamor, dan masih juga hidup dalam keborosan. Kelaparan yang terjadi pada saat itu menuntut warga, para pekerja ataupun petani melakukan demonstrasi besar-besaran. Akhirnya, pada 17 Juli 1789, para warga menyerbu penjara Bastille dan merampas senjata yang ada di sana.
Pada tanggal 6 Oktober 1789, sekitar 10.000 warga berkumpul di Istana Versailles untuk menuntut raja dan ratu dibawa ke Paris. Akhirnya, pada sidang bulan Desember tahun 1792, Raja Louis XVI dan juga Ratu Mary dinyatakan bersalah. Mereka berdua dijatuhkan hukuman mati. Mereka berdua dihukum mati menggunakan pisau guillotine. Raja Louis dihukum mati pada Januari 1793. Sedangkan sang ratu dihukum mati pada Oktober 1793. Sungguh kisah yang menyedihkan. Kisah yang keempat adalah kisah dari Anne Boleyn dan Raja Henry ke-8. Anne Boleyn merupakan sosok permaisuri yang mendampingi istri dari Raja Henry pada saat itu, yaitu Catherine dari Aragon. Anne Boleyn dan juga keluarganya sering mendapatkan penghargaan dari Raja Henry karena kesopanannya dalam tahta kerajaan. Pada tahun 1526, Raja Henry akhirnya menjalin hubungan dengan Anne Boleyn. Raja Henry ingin menjadikan Anne Boleyn sebagai gundik atau selirnya. Tetapi Anne Boleyn tidak mau, karena melihat kakaknya Mary Boleyn yang dijadikan gundik atau selir oleh Raja Henry, tetapi dicampakkan begitu saja. Akhirnya mereka dua melangsungkan pernikahan pada November 1532. Anne Boleyn pun hamil. Lalu, untuk mengesahkan pernikahan yang dianggap tidak sah, akhirnya mereka dua melangsungkan pernikahan yang kedua pada Januari 1533. Tapi tak lama setelah itu, Raja Henry ke-8 jatuh cinta pada Jane Seymour. Untuk bisa menikahi Jane Seymour, Raja Henry ke-8 melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan Anne Boleyn. Akhirnya, pada tahun 1536, Anne Boleyn dituduh oleh Raja Henry melakukan perselingkuhan beserta 5 orang yang ada di kerajaan. Akhirnya mereka semua ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah di penjara, Anne Boleyn disidang oleh kerajaan. Akhirnya Anne Boleyn dijatuhkan hukuman mati. Anne Boleyn dieksekusi mati di Menara London. Sebelumnya Anne Boleyn ingin dieksekusi menggunakan kampak, tetapi Anne Boleyn takut dengan kampak. Lalu pihak kerajaan pun akhirnya mendatangkan 2 orang ahli eksekusi dari Prancis untuk mengeksekusi Anne Boleyn menggunakan pedang. Akhirnya Anne Boleyn pun dieksekusi mati menggunakan pedang dan Anne Boleyn pun meninggal di tempat. Kisah cinta yang terakhir adalah kisah cinta Cleopatra dan Mark Antony. Cleopatra merupakan sosok Firaun terakhir yang memerintah Mesir pada zamannya. Cleopatra juga dikenal sebagai orang terkaya di Mediterania. Dia juga perempuan yang cerdas dalam berbagai ilmu, seperti ilmu sains dan matematika. Sedangkan Mark Antony adalah seorang politikus dan jenderal besar pada masa Romawi kuno. Hubungan mereka menempatkan posisi Mesir menjadi negara terkuat pada zamannya. Tapi hubungan cinta mereka sangat dibenci oleh orang-orang Romawi. Terlepas dari itu, mereka berdua menikah pada tahun 36 sebelum Masehi. Pada tahun 34 sebelum Masehi, Mark Antony menyatakan atau memberi gelar kepada Cleopatra sebagai Queen of Kings karena telah berhasil menyatukan Mesir pada zamannya. Tak lama itu, pada tahun 30 sebelum Masehi, kaum Octavian menyerang dan meluluh lantakkan Mesir. Akhirnya, Mark Antony pun menyerah ketika dikepung oleh pasukan Octavian. Dalam tradisi Romawi kuno, bahwa siapa saja yang menyerah harus bunuh diri. Dan Mark Antony pun bunuh diri. Tetapi,
Itu semua hanyalah kebohongan belaka yang dikabarkan ke Cleopatra. Itu semua adalah kebohongan belaka agar Cleopatra menyerahkan Mesir kepada Octavian. Hancur oleh kematian suaminya, Cleopatra pun melakukan bunuh diri pula, yaitu dengan membiarkan ular-ular berbisa mematuk dirinya ketika ia dijebloskan ke penjara. Sungguh menyedihkan. Sekian video dari gua. Terima kasih sudah menonton video gua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar lo semua gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari gua. Terima kasih. Salam Scary 19.